Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saat ini kita hidup pada zaman yang menuntut seseorang untuk mewujudkan banyak dari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pada saat ini orang-orang melakukan perjalanan untuk mewujudkan kebutuhannya, dan yang melakukan itu bukan hanya dari kaum laki-laki, banyak juga dari kaum wanita. Sehingga mereka keluar dari rumah, melakukan safar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan ada juga yang berbulan-bulan. Namun yang menjadi masalah di sini, banyaknya para wanita yang keluar dari rumah mereka tidak dengan ditemani oleh mahram-mahram mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sebuah hadis sahih, la tusafiril mar'atu illa bidhi mahramin. Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali dengan disertai oleh mahramnya. Kata para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini, la tusafiril mar'ah, Rasulullah SAW melarang, la tusafiril mar'ah, janganlah seorang wanita bermusafir. Dan disebutkan di dalam kaidah usul bahwasanya apabila ada larangan di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-aslu fihi at-tahrim, maka hukum asal dari larangan tersebut adalah diharamkan. Oleh karena itu, pendapat yang rajih, pendapat yang benar di antara para ulama, bahwasanya keluarnya seorang wanita untuk melakukan safar tanpa disertai oleh mahramnya, maka ia keluar dalam keadaan berdosa. Bahkan meskipun itu ia keluar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti fenomena yang sering kita saksikan, yaitu seorang wanita keluar atau pergi menuju Makkah Al-Mukarramah, menuju Baitullahil Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Ia keluar tanpa disertai oleh mahramnya. Dikatakan oleh para ulama di dalam pendapat mereka yang rajih, yang kuat, bahwasanya seseorang diwajibkan untuk berhaji apabila telah terkumpul padanya syarat al-istita'ah, yaitu syarat kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas manusia agar mereka menunaikan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang memiliki istita'ah, yaitu kemampuan. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan fisik, artinya dia sehat. Kemudian kemampuan harta, artinya ia memiliki kecukupan modal untuk melakukan perjalanan dan juga memiliki kecukupan biaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dan istrinya selama ia tinggalkan. Tetapi syarat yang mereka sebutkan ini hanya berlaku bagi para laki-laki. Adapun wanita, maka syaratnya bertambah. Di samping syarat yang telah kami sebutkan tadi, para ulama juga mensyaratkan bahwasanya seorang wanita apabila ia ingin melakukan haji, ia harus disertai oleh mahramnya. Apabila seorang wanita fisiknya sehat, kemudian ia memiliki kelebihan harta, namun ia tidak memiliki mahram, maka pada saat itu ia tidak termasuk dari orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama-ulama lainnya pernah ditanya tentang hukum seorang wanita yang ia melakukan haji tanpa disertai oleh mahramnya, apakah hajinya sah ataukah tidak? Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, hajjuha sahihun, hajinya sah, hajinya itu telah terpenuhi, akan tetapi walakinnaha athimatun, akan tetapi ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangan Nabi alaihi salatu wasalam yang melarang seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa disertai oleh mahramnya. Di sini perlu juga kami ingatkan
apa yang dimaksud dengan mahram. Karena sebagian orang dia memiliki persepsi atau pandangan bahwasanya seorang wanita yang pergi berhaji apabila dia bersama wanita-wanita yang lain maka ini telah cukup. Mereka mengatakan tidak apa-apa seorang wanita keluar untuk melakukan haji ke Baitullah apabila mereka rombongan, artinya banyak wanita-wanita yang lain bersama mereka. Memang benar bahwasanya Imam Syafi'i pernah berpendapat seperti itu, akan tetapi pendapat seorang imam apabila bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya yang didahulukan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama al-mutaakhirun, para ulama yang ada saat ini, mereka menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa para wanita tidak bisa menjadi mahram bagi wanita yang lain. Yang menjadi mahram bagi seorang wanita, entah itu ayahnya, entah itu anaknya, entah itu suaminya, entah itu kakak kandungnya, atau entah itu adik kandungnya, atau entah itu pamannya dari jalur ayahnya, atau entah itu pamannya dari jalur ibunya. Adapun selain daripada itu, maka dia tidak bisa dikatakan mahram. Seperti iparnya, maka ini bukan mahram. Iparnya, baik itu istri dari adik perempuannya atau istri dari kakak perempuannya, ini bukanlah mahramnya. Karena ada di sebagian tempat mereka membolehkan seorang wanita keluar apabila ia ditemani oleh seorang laki-laki yang masih kerabat dengannya, seperti sepupunya, ini juga bukan mahram. Maka hendaklah seorang wanita mengetahui hukum-hukum mahram sehingga ia bisa keluar bersama mahram yang benar, bukan keluar dengan seseorang yang ia anggap mahram, akan tetapi justru di dalam pandangan agama orang tersebut bukanlah mahramnya. Apabila ia keluar dengan orang yang ia anggap mahram tetapi di dalam agama itu bukan mahramnya, maka ia telah melakukan dua dosa yang sangat besar. Yang pertama, ia keluar tanpa mahram karena orang tersebut bukanlah mahram menurut pandangan agama. Kemudian dosa yang kedua, dia keluar bersama laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Padahal ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah yang pertama. Di antara ucapan para ulama tentang ayat ini, yang dimaksud dengan bersolek selain daripada berhias adalah keluarnya seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka di sini pentingnya ilmu, karena di tengah-tengah masyarakat pada saat ini adat telah dikedepankan, adat telah dijadikan sebagai satu syariat. Sebagian orang menganggap bahwasanya sepupu adalah mahramnya, dan syariat tentunya menolak hal ini karena tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa sepupu itu adalah mahram. Maka hendaklah setiap muslim maupun muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan apabila ia ingin melakukan safar, maka hendaklah ia mencari mahramnya yang benar, yang telah dinaskan atau yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil hadis. Bukan ia mencari pembenaran lantas mengatakan dia adalah kerabatku atau aku tidak memiliki syahwat terhadap dirinya. Ini bukanlah sebagai dalil, karena syaitan adalah sangat pintar. Bisa jadi seseorang yang tadinya ia tidak memiliki syahwat terhadap kerabatnya yang bukan mahramnya, namun suatu waktu ketika ia bersamanya, maka syahwatnya akan dimunculkan, syahwatnya akan digerakkan oleh syaitan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum masuk atau berdua-duaan dengan wanita kerabat yang bukan mahram. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Kemudian beliau ditanya, afara'aital hamu, bagaimana pendapatmu dengan al-hamu? Yaitu al-hamu ini adalah kerabat dari istri kita, yaitu kerabat wanita dari istri kita, misalnya ipar kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-hamu al-maut, justru kerabat wanita tersebut adalah kematian. Maksudnya banyak orang yang mengentengkannya, banyak orang yang meremehkannya, justru dengan mereka lah mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Banyak orang yang berzina dengan iparnya, banyak orang yang berzina dengan adik istrinya dan seterusnya.
Oleh karena itu, maka hendaklah sekali lagi setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu agama yang benar agar ia bisa membedakan mana mahram yang sebenarnya dan mana mahram yang dianggap mahram oleh orang-orang di tengah-tengah masyarakat kita, namun hakikatnya dia bukanlah mahram menurut agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.